Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan belajar di mata kuliah Hukum dan Kesehatan Anestesiologi. Nah, pada sub bahasan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kode etik keperawatan anestesiologi. Baik, sebelum masuk ke sub bahasan, lebih dahulu di sini tujuan dari pembelajaran di mata kuliah hari ini, di mana mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan hari ini dapat mengetahui tentang bagaimana kode etik perawatan anestesiologi. Kemudian mahasiswa juga dapat mengetahui tentang tujuan dan fungsi dari kode etik perawatan. Kemudian mahasiswa juga mengetahui tentang konsep moral dalam praktek keperawatan anestesiologi khususnya. Kemudian mahasiswa juga dapat mengetahui tentang prinsip-prinsip atau etika keperawatan khususnya di anestesiologi. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana kode etik keperawatan anestesiologi atau anestesi. Nah, di sini kita akan belajar tentang definisi dari kode etik keperawatan anestesi, di mana kode etik keperawatan anestesi ini merupakan suatu daftar perilaku atau bentuk pedoman atau panduan etik perilaku profesi keperawatan anestesiologi yang secara profesional, dengan tujuan utamanya adalah memberikan suatu perlindungan bagi pelaku dan penerima praktek keperawatan anestesi. Nah, di sini bisa digarisbawahi bahwa kode etik perawatan anestesiologi ini adalah suatu pedoman khusus atau panduan khusus tentang bagaimana cara etika berperilaku suatu profesi perawatan anestesiologi itu sendiri yang dituntut secara profesional, dengan tujuan utamanya adalah memberikan suatu perlindungan bagi perawat itu sendiri, perawat anestesiologi maupun bagi pasien tersebut. Nah, kemudian kita akan membahas juga tentang bagaimana aspek legal etik di keperawatan, ya. Definisi dari aspek legal etik keperawatan adalah suatu aturan keperawatan dalam pemberian asuhan keperawatan yang sesuai dengan wewenang, tanggung jawab, dan berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Keperawatan. Nah, di mana yang perlu digarisbawahi di sini adalah aspek legal etik untuk keperawatan itu sendiri merupakan suatu aturan keperawatan dalam memberikan suatu asuhan keperawatan. Nah, di sini adalah anestesi. Nah, berarti suatu aturan keperawatan anestesi dalam memberikan suatu keperawatan anestesiologi dalam lingkup tanggung jawab dan pelayanan, termasuk hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Keperawatan. Nah, baik. Di sini kita akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi dari kode etik keperawatan itu sendiri. Nah, tujuan dan kode etik profesi keperawatan itu sendiri yaitu untuk meningkatkan praktek keperawatan dengan moral dan kualitas, dan menggambarkan suatu tanggung jawab dan akuntabilitas, serta mempersiapkan petunjuk bagi anggotanya, di mana tujuan dan fungsi kode etik keperawatan itu memiliki sub atau pokok-pokok bahasan yang terdiri, yang pertama adalah
menjelaskan dan menerapkan tanggung jawab kepada pasien, lembaga, dan masyarakat. Yang kedua yaitu membantu tenaga perawat dalam menentukan apa saja yang diperbuat dalam menghadapi dilema etik dalam praktek keperawatan. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan profesi keperawatan, menjaga reputasi atau nama dan fungsi dari profesi keperawatan itu sendiri. Yang keempat, dapat mencerminkan atau membayangkan pengharapan moral dari suatu komunitas. Yang kelima yaitu dapat merupakan suatu dasar untuk menjaga suatu perilaku dan integrasi dari keperawatan itu sendiri. Kemudian konsep moral dalam praktek keperawatan, di mana asuhan keperawatan merupakan suatu bentuk dari praktek keperawatan yang dimana nanti akan memberikan suatu asuhan yang merupakan suatu proses dari rangkaian praktek keperawatan yang diberikan pada pasien dengan menggunakan proses keperawatan yang berpedoman pada standar keperawatan dan dilandasi dengan etika dan etiket dari keperawatan itu sendiri. Baik, kemudian di sini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip atau etika keperawatan. Prinsip etika keperawatan yang harus dimiliki oleh seorang perawat yaitu sifat menghargai atau otonomi, ya, atau facilitate autonomy, di mana prinsip otonomi ini merupakan suatu bentuk respect terhadap seseorang atau dipandang sebagai persetujuan dan tidak memaksa atau bertindak secara rasional, di mana otonomi ini merupakan suatu hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Ya, contoh dari prinsip atau etik menghargai atau otonomi yaitu di mana seorang penata anestesi atau perawat anestesi ini membuat suatu keputusan sendiri. Ya, prinsip moral ini sebagai dasar perawat dalam memberikan asuhan keperawatan dengan cara menghargai pasien. Ya, contohnya atau misalnya seorang perawat anestesi ini apabila akan melakukan suatu anestesi maka harus memberitahukan kepada pasien tentang apa itu anestesi, cara kerja obat anestesi, lokasi yang nanti akan dilakukan anestesi atau penusukan, serta efek dari anestesi itu sendiri. Nah, ini adalah sebagai salah satu contoh dari prinsip menghargai atau otonomi, ya, seorang perawat kepada pasiennya. Prinsip yang kedua adalah kemurahan hati atau benefits. Ya, beneficent merupakan suatu prinsip untuk melakukan hal-hal yang baik atau tidak merugikan orang lain. Orang lain di sini adalah pasien. Nah, sebagai contoh di sini adalah jika seorang perawat anestesi ini memberikan jenis, dosis, lokasi anestesi dengan tepat, ya, serta memonitor keadaan umum pasien pasca anestesi. Nah, ini adalah suatu contoh sikap atau etik dari kemurahan hati atau beneficent, ya, melakukan hal yang baik dan tidak merugikan orang lain. Ya, perawat anestesi memberikan obat yang sesuai, lokasi penyuntikan yang tepat,
dan dia harus memonitor pasien setelah dilakukan tindakan pasca anestesi. Nah, ini contoh yang baik. Kemudian yang ketiga adalah prinsip etik ketiga adalah justice atau keadilan, di mana keadilan ini merupakan hak setiap orang ya untuk diperlakukan yang sama, atau merupakan sesuatu prinsip moral untuk berlaku adil bagi semua pasien atau individu. Artinya, individu ini mendapatkan tindakan yang sama, mempunyai kontribusi yang relatif sama untuk kebaikan atau kehidupan dari seseorang. Ya, jadi di sini tidak membeda-bedakan pasien, baik itu yang kelas 1, kelas 2, VIP dan sebagainya. Perawat itu memberikan pelayanan yang sama. Contohnya dalam kasus ini adalah dalam keperawatan anestesi terkait dengan tindakan pembedahan, maka sebelum operasi pasien biasanya harus mendapat penjelasan terlebih dahulu tentang persiapan pembedahan, baik pasien yang ada di ruang VIP maupun yang ada di ruang kelas 3. Apabila perawat hanya memberikan kesempatan salah satunya, maka perawat ini melanggar prinsip justice ya. Jadi tidak boleh ya. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP dan sebagainya itu mendapatkan haknya yang sama terkait dengan hak-hak yang harus diberikan oleh pasien. Perawat tidak boleh membeda-bedakan tentang hak yang harus diberikan pada pasien, baik itu tindakan tindakan pembedahan, pasca pembedahan dan sebagainya. Ya, apabila melanggar itu akan mendapat sanksi ya. Tentunya sanksi terkait dengan sanksi hukum. Baik, yang kelima ini adalah fidelity atau kesetiaan. Kesetiaan ini merupakan kewajiban dan tugas dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab atau menepati atau memenuhi suatu janji yang sudah disampaikan. Ya, dimana tanggung jawab dalam konteks ini merupakan hubungan antara perawat pasien dengan pasien yang meliputi tanggung jawab atau dalam artinya adalah menjaga janji-janji yang sudah ditepati, mempertahankan konfidensi dan memberikan perhatian serta kepedulian. Rasa kepedulian perawat ini ditujukan dalam suatu pemberian asuhan keperawatan dengan pendekatan secara individual, bersikap baik, memberikan suatu kenyamanan, dan mampu menunjukkan kemampuan secara profesional. Nah, sebagai contoh prinsip etik kesetiaan atau fidelity ya, di sini dimana seorang perawat anestesi ini sebelum melakukan tindakan operasi atau H-1, perawat ini wajib memberikan informed consent ya terkait dengan rencana pembedahan, anestesi dan resiko. Informed consent ini adalah surat persetujuan ya, yang harus ditandatangani oleh pasien itu sendiri. Nah, oleh karena itu perawat anestesi ini berkewajiban untuk menepati dan berusaha
yang terbaik terkait apa yang sudah diinformasikan kepada pasien. Ya, jadi di informed consent itu merupakan suatu persetujuan pasien, ya, yang menerangkan terkait dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dan konsekuensi yang ada pada tindakan tersebut, sehingga pasien tahu tindakan akan dilakukan dan konsekuensi yang didapatkan atas tindakan tersebut. Yang berikutnya adalah confidentiality atau kerahasiaan, di mana kerahasiaan ini adalah suatu aturan dalam prinsip. Kerahasiaan merupakan suatu informasi tentang klien yang harus dijaga privasi klien, ya. Harus menjaga privasi klien, itu namanya confidentiality atau kerahasiaan. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen atau catatan kesehatan pasien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan pasien. Ya, untuk melindungi informasi yang bersifat pribadi, ya, prinsip bahwa perawat harus menghargai semua informasi tentang pasien dan perawat menyadari bahwa pasien mempunyai hak istimewa dan semua yang berhubungan dengan informasi pasien tidak untuk disebarluaskan secara tidak tepat. Ya, jadi tidak boleh di hal-hal yang berkaitan dengan privasi pasien, baik itu identitas pasien, penyakit pasien, dan yang lain-lain yang ada di catatan pasien itu tidak boleh disebarluaskan, apalagi dipublikasikan. Ya, sebagai contoh nih, segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen atau catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan pasien dan oleh petugas medis yang berwenang, misalnya dengan catatan tindakan operasi. Ya, jadi tidak boleh disampaikan ke orang lain atau bahkan dipinjam ke orang lain tanpa seizin dari petugas medis. Itu yang namanya confidentiality atau kerahasiaan. Yang berikutnya adalah accountability atau akuntabilitas, di mana prinsip akuntabilitas ini merupakan suatu dasar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali. Nah, dimana contoh dari akuntabilitas ini adalah jika seorang perawat anestesi dalam melakukan tugas keperawatannya, kemudian dia lalai dalam bertugas, ya, atau salah dalam memberikan dosis obat kepada pasien, maka dapat digugat sesuai dengan hukum oleh pasien yang menerima obat, dokter yang memberi tugas, mendelegasikan, dan masyarakat yang menuntut dari kemampuan profesional. Ya. Jadi di sini akuntabilitas ini adalah suatu standar bahwa tindakan dari seorang profesional ini harus dapat dinilai dalam situasi apapun, ya. Apabila lalai, apabila salah, maka seorang perawat atau seorang dokter itu bisa dituntut baik itu secara hukum. Baik, yang berikutnya adalah prinsip informed consent, ya, dimana informed consent ini merupakan suatu penjelasan atau keterangan memberikan suatu informasi dan persetujuan atau memberikan suatu izin. Ya, informed consent ini secara harafiah atau secara definisi ini mengandung pengertian
yaitu suatu persetujuan atau yang diberikan setelah mendapat informasi. Ya, biasanya perawat akan memberikan informasi terlebih dahulu sebelum pasien ini dilakukan tindakan. Atau tadi H-1 pasien akan diberikan informasi tentang tindakan yang nanti akan dilakukan. Ya, kalau setelah diberikan informasi, baru setelah itu pasien diberikan lembar persetujuan. Apakah pasien ini setuju untuk dilakukan tindakan atau menolak. Itu tidak ada paksaan dari si perawat tersebut atau si tenaga medis tersebut untuk menandatangani inform konsen tersebut. Ya. Contohnya pada kasus ini, jika pasien akan melakukan tindakan anestesi, biasanya pasien dapat mengambil suatu keputusan untuk dilakukan tindakan tersebut atau tidak. Pasien juga mendapatkan hak untuk mengetahui risiko manfaat dari tindakan anestesi tersebut. Ya, jadi kalau sudah mendapatkan informasi baik itu tindakan, pembedahan, risiko, efek yang akan terjadi, maka pasien bisa menyetujui atau bahkan tidak menyetujui. Itu inform konsen. Oke, baik, rekan-rekan mahasiswa, tadi kita sudah membahas tentang kode etik keperawatan, tujuannya, kemudian prinsip-prinsip etik keperawatan yang harus dipunyai atau yang harus kita berikan kepada pasien, ya, yang harus kita jaga. Ya, silakan nanti mahasiswa untuk mereview kembali, membaca kembali ya terkait dengan prinsip-prinsip etik keperawatan, dan besok bisa dipraktekkan pada saat praktek di rumah sakit atau di tatanan klinik seperti itu, teman-teman. Silakan untuk belajar kembali ya, selamat belajar. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.